Yo semuanya, langsung aja kita lanjut ke part 3 dari volume keempat Second Year. Di part 3 ini merupakan cerita klimaks dari volume keempatnya. Dan tentu saja banyak momen seru yang terjadi, terutama banyak baku hantam nyatu yang terjadi. Jadi silahkan nikmati video ini sambil ngopi dan ngemil pun bisa. Kalau gitu langsung aja siapkan sabuk pengaman, mari kita mulai ceritanya. Yagami menanyakan kondisi saat ini. Subagi menerima laporan kalau si Housen dan Ryuan itu dibawa pergi oleh guru karena keduanya itu pingsan. Dan Ainokoji pun juga masih bergerak saat ini. Artinya rencananya itu telah gagal, Subagi hanya bisa pasrah di sini. Di luar tenda Utomiya berjaga, ada anak tahun kedua sedang mendekati tenda. Dia bernama Kito dari kelas A tahun kedua. Sakayanagi itu menyuruh Kito untuk melihat siapa dalang yang menggerakkan kelas 1. Utomiya mendekati Kito, dan tiba-tiba tinju diluncurkan oleh Utomiya. Tapi Kito berhasil menghindar sambil menjaga jarak. Lalu Kito balik menyerang, dengan mengarahkan tinjunya ke leher Utomiya. Utomiya menghindar dan menjaga jarak, tapi hal itu membuat transceiver yang ada di saku Utomiya terjatuh. Di transceiver itu terdengar suara dari Subagi. Tujuan Kito di sini pun terpenuhi. Dari suara transceiver tersebut, Kito sekarang tahu kalau Subagilah yang menggerakkan tahun pertama. Lalu Kito bergegas pergi meninggalkan Utomiya. Di hari ke-14 hari terakhir ujian, di pagi harinya Sakayanagi menghubungi Ainokoji. Ainokoji mengobrol sambil berjalan. Ainokoji mau menuju ke area yang ditunjuk H3. Sakayanagi di sini sekalian meminta Ainokoji untuk menanyakan kondisi Ichinose kalau misalnya si Ainokoji itu bertemu dengan Ichinose. Karena Ainokoji saat ini ada di E3. Dan Ichinose ada di seberang, ada di D3. Tapi karena Ainokoji di sini lagi buru-buru, jadi dia tuh nggak bisa membantu Sakayanagi. Area yang ditunjuk kedua selanjutnya adalah I2. Ainokoji itu setelah sampai di I2, langsung bergegas pergi untuk mencari tugas. Di saat sedang mencari tugas di sekitar H3, Ainokoji bertemu dengan Ichinose. Baju Ichinose penuh dengan lumpur, terengah-engah sambil memanggil namanya Ainokoji. Ichinose itu nggak kuat jalan dan jatuh di pelukannya Ainokoji. Ichinose yang lemes menjelaskan ke Ainokoji kalau saat ini Direktur Tsukishiro itu telah mengincar Ainokoji, dan Ichinose itu melarang Ainokoji untuk menuju ke daerah I2. Ainokoji berkata, padahal dia itu adalah musuh bagi Ichinose, dan nggak seharusnya Ichinose mengkhawatirkannya. Terlebih lagi, si Ichinose itu kan diancam oleh Tsukishiro. Kalau memberitahukan hal ini ke Ainokoji, maka teman sekelasnya Ichinose itu akan dalam bahaya. Ichinose mencengkram kaos milik Ainokoji dan berkata kalau dia itu menyukai Ainokoji. Ichinose mengatakan ini tanpa sadar ya, membuat Ichinose sendiri malu karena keceplosan. Ainokoji nggak meremehkan perasaannya itu, karena Ichinose itu lebih memprioritaskan dia ketimbang teman sekelasnya sendiri. Ainokoji akan memberikan jawaban dari pengakuan Ichinose setelah ujian pulau ini berakhir. Lalu Ainokoji pun bergegas ke daerah I2. Di sekitar area I3 ada Nagumo yang menyapa Ainokoji di sini. Nagumo itu di sini ingin berbicara dengan Ainokoji. Nagumo tahu kalau Ainokoji itu sebelum kesini ketemu dengan Ichinose, karena si Nagumo itu melihat di penjara GPS sebelumnya. Ainokoji dan Nagumo pun berbicara tentang kepala Ainokoji yang dihadiahi 20 juta poin pribadi. Nagumo berkata kalau Tsukishiro lah yang menyiapkan poin hadiahnya. Nagumo di sini hanya meminjamkan namanya sebagai ketua OSIS. Kalau murid lain yang ditunjuk oleh Tsukishiro, maka Nagumo itu akan menolak. Tapi karena ini Ainokoji yang diakui Manabu yang jadi incaran Tsukishiro, maka dari itu si Nagumo itu setuju kerjasama dengan Tsukishiro. Nagumo ingin tahu tentang kemampuan sebenarnya Ainokoji, dan Nagumo itu ingin melawan Ainokoji. Karena saat ini Ainokoji ada di sekitar peringkat 15-an, dan sengaja nggak mau mencolok dengan masuk 10 besar, Nagumo bisa memastikan di sini kalau Ainokoji itu layak untuk dia hancurkan. Nagumo berniat untuk membuat Ainokoji ikut ajakan pertarungannya. Tapi di sini Ainokoji itu karena buru-buru ya, dia itu berniat pergi langsung dari Nagumo. Nagumo mengikuti Ainokoji dari belakang yang mau pergi. Ainokoji berhenti lalu mendorong Nagumo hingga jatuh. Ainokoji nggak mau melibatkan Nagumo dalam pertarungannya melawan Tsukishiro. Ainokoji memberikan intimidasi dan melihat Nagumo dengan tatapan membunuh. Nagumo berdiri sambil menyembunyikan rasa takutnya. Saat berdiri, transceiver milik Nagumo pun terjatuh. Tanpa menghiraukan suara transceiver miliknya, Nagumo itu mendekat ke Ainokoji dengan kesal. Ainokoji itu langsung menghantam ulu hatinya Nagumo. One shot, one kill. Satu pukulan itu berhasil membuat Nagumo tepar alias pingsan. Pindah ke sudut pandangnya Horikita di hari terakhir pada jam 10. Tujuan Horikita saat ini adalah I2. Saat pagi hari setelah bangun, Horikita itu menemukan sebuah kertas di tendanya. Isi kertasnya itu ada 4 kata, siang,
K.A dikeluarkan dari sekolah, lalu I2. Maka arti dari tulisan tersebut adalah Kiyotaka Enkoji akan dikeluarkan dari sekolah di I2 pada siang hari. Itu isi kertasnya. Di saat Horikita mau pergi ke I2, di jalan itu ada Ibuki yang memanggilnya. Ibuki itu mau tahu apakah skor miliknya ada di atas Horikita. Yap, ini berhubungan sama kompetisi yang mereka buat. Karena Ibuki memaksa, akhirnya Horikita tuh ngasih tahu poin miliknya. Saat Horikita cekcok dengan Ibuki sambil mengarah ke I2, saat mendekati area I3, di depan mereka ada Amasawa dari kelas 1 yang menghadang. Karena urusan Ibuki udah selesai ya, dia udah tahu poin dari Horikita. Horikita menyuruh Ibuki untuk pergi, dan Ibuki pun pergi dari sana. Horikita mengira kalau kertas petunjuk yang dia temukan pagi tadi adalah dari Amasawa. Ternyata bukan. Amasawa itu langsung menyobek kertas tersebut. Dan Amasawa itu nggak membiarkan Horikita lewat. Amasawa itu langsung mendekat ke arah Horikita sambil menyerang. Serangan pertama berhasil dihindari Horikita. Tapi setelah itu si Amasawa itu berhasil mencengkram baju dan tangan Horikita, lalu membantingnya, membuat Horikita terbanting di tanah. Horikita bangun dengan kesakitan memegang punggungnya. Amasawa sambil tersenyum jahat mendekat dengan cepat ke arahnya Horikita, yang baru aja mau masang kuda-kuda. Di sini Amasawa itu berhasil menjatuhkan tendangan ke sisi kanannya Horikita. Lalu tanpa sadar Horikita itu terguling ke tanah lagi. Rasa sakitnya membuat Horikita ingin nangis. Dua serangan itu membuat Horikita lemes ya. Amasawa kembali mendekat dengan kecepatan tinggi. Horikita nggak bisa mengikuti kecepatannya. Tinju diayunkan oleh Amasawa tepat ke mukanya Horikita. Tapi tinju Amasawa dihentikan oleh Ibuki. Ya, Ibuki yang udah pergi kembali lagi di sini untuk menyelamatkan Horikita. Ibuki berniat membantu Horikita dan menyuruh Horikita pergi ke tempat yang ingin dia kunjungi. Di sini Horikita dan Ibuki itu sempat cekcok ya. Karena Ibuki dipaksa oleh Horikita, akhirnya mereka memutuskan untuk kerjasama dengan membentuk sebuah grup. Ini untuk berjaga-jaga ya. Kalau salah satu dari mereka mundur dari ujian ini, maka mereka itu nggak akan didropot. Amasawa dengan wajah senangnya maju duluan dan Ibuki maju juga, menyerang Amasawa secara terus-menerus. Amasawa yang tertawa terus mulai ada tanda-tanda kelelahan dari stamina-nya. Saat ada celah, Horikita tuh memberikan tinju serangan kejutan ke Amasawa, tapi serangan itu ditahan oleh Amasawa. Ibuki ancang-ancang mundur dan memberikan pukulan ke wajahnya Amasawa. Horikita menambahkan pukulan ke perutnya Amasawa saat itu juga. Horikita di sini mengangkangi Amasawa. Amasawa kelihatan lelah dan perutnya itu udah memar duluan sebelum pertarungan ini. Karena sebelum Amasawa gelut dengan Ibuki dan Horikita, dia itu udah gelut dengan orang lain. Ya, dia sebelum kesini tuh sempat dipukul sama Shiba Sensei atau enggak si Tsukishiro. Horikita sempat tercengang karena si Amasawa itu masih bisa gelut ya gitu, padahal lukanya itu lumayan parah. Amasawa memanfaatkan celah dan lepas dari Horikita. Lalu Amasawa pergi setelah itu. Setelah itu Horikita pun bergegas ke daerah I2, di mana Ayano-koji berada. Ibuki juga ikut Horikita di sini. Pindah lagi ke sudut pandangnya Ayano-koji. Saat ini Ayano-koji itu udah sampai di I2 bagian pantai. Di depannya ada Direktur Tsukishiro dan Shiba Sensei menghadang. Di kejauhan ada perahu kecil ya untuk membawa Ayano-koji itu. Tapi karena udah jelas Ayano-koji nggak ada niatan untuk patuh, Shiba Sensei itu menuju ke belakangnya Ayano-koji untuk mengepung agar Ayano-koji itu nggak bisa lari. Shiba Sensei dari belakang berniat mencengkeram wajah Ayano-koji, tapi itu berhasil dihindari. Tsukishiro dari depan ingin menangkap, tapi Ayano-koji itu berhasil lolos menjauh sambil berguling, dan Ayano-koji itu bisa menghindari semua serangan. Pada akhirnya Ayano-koji lah yang memberikan pukulan pertama untuk bertahan di sini ya. Tapi Shiba Sensei itu bisa menghindari pukulannya Ayano-koji. Shiba Sensei itu mau memukul dan Ayano-koji itu udah waspada. Tapi di depannya itu ada Tsukishiro yang mau mencengkram leher Ayano-koji. Ayano-koji itu refleks menjauh dari Tsukishiro dan menghindari pukulannya Shiba Sensei juga. Nyaris di sini Ayano-koji itu tidak bisa menghindarinya, alias Ayano-koji itu sedang kepepet. Gelut mereka itu berlangsung 2 menitan. Di saat Ayano-koji terdesak, ada Kiriwin yang datang. Jam tangan Kiriwin di sini rusak. Oleh karena itu dia itu nggak terdeteksi di GPS. Kiriwin itu sudah mengamati pertarungan ini dari tadi dan menganggap kalau nggak seimbang. Oleh karena itu si Kiriwin itu bersedia untuk membantu Ayano-koji di sini. Ternyata dari kemarin Kiriwin itu penasaran kenapa tahun pertama itu mengejar Ayano-koji. Maka dari itu dia itu mengikuti Ayano-koji hari ini. Kiriwin itu akan melawan Shiba Sensei, sedangkan Ayano-koji melawan Direktur Tsukishiro. Kiriwin di sini menyuruh Ayano-koji untuk bergaya sedikit. Secara kebetulan di sini Ayano-koji collab dengan Kiriwin, jadi 2 versus 2. Ayano-koji mengincar hidung Tsukishiro dengan terus-menerus melakukan pukulan jab ke arah hidungnya tuh.
Saat ada celah, si Einokoji itu meluncurkan uppercut ke dagunya Sukishiro. Sukishiro nggak menyangka kalau Einokoji itu beneran anak SMA. Einokoji memberikan serangan ke perut Sukishiro, tapi damage yang diterima itu tidak berasa karena si Sukishiro di sini memasang kuda-kuda. Sukishiro pun setelah itu melemparkan pasir ke wajahnya Einokoji, lalu mengeluarkan stun gun dari tangan kanannya dan mengarahkan stun gun tersebut ke Einokoji. Dengan cepat Einokoji itu menangkap tangan kanannya Sukishiro dan menjatuhkan stun gun-nya itu. Di sisi lain, si Sensei itu telah berhasil mengunci Kiriwin ya, membuat Kiriwin nggak bisa bergerak. Di saat Sukishiro mau meminta bantuan dari kapal yang dia bawa tadi, ada Sabashira Sensei dan Mashima Sensei mendekat dengan perahu kecil. Lalu perahu kecil yang dibawa Sukishiro tadi itu meninggalkan Sukishiro. Jadi di perahu kecilnya milik Sukishiro itu ada orang lain ya yang menjadi kartu as atau bantuan mas dari Sukishiro. Tapi Sukishiro sayangnya nggak bisa memakai bantuan tersebut karena udah terlambat di sini. Sebelum menuju ke I2, Einokoji itu meminta bantuan ke Sakayanagi lewat transceiver. Kei dan salah satu anggota dari Sakayanagi yang melaporkan kalau ada murid dari kelas A dan kelas D tahun kedua sama-sama telah jatuh di E2 dan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Sabashira Sensei dan Mashima Sensei selaku wali kelas A dan kelas D yang datang. Dari awal rencana Einokoji di sini hanyalah mengulur waktu ya untuk kedatangan Sabashira Sensei dan Mashima Sensei. Kemudian Sabashira Sensei dan Mashima Sensei membawa Shiba Sensei dan Direktur Sukishiro menuju ke kapal dan mereka pun berlabuh. Untuk sementara Sukishiro mundur di sini ya. Sukishiro ingin Einokoji menyampaikan ke Amasawa kalau Amasawa itu bebas mau tinggal di sekolah atau keluar dari sekolah mulai sekarang. Kiriwin di sini kelihatan lelah. Einokoji di sini hanya menjelaskan ke Kiriwin kalau ada situasi keluarganya yang rumit, maka dari itu Sukishiro dan Shiba Sensei mengincarnya. Saat Einokoji dan Kiriwin mau kembali ke I3, mereka berpapasan dengan Horikita dan Ibu Ki yang baru aja datang. Kiriwin dan Einokoji di sini sama-sama mengelak kalau mereka tuh hanya sedang menikmati pemandangan laut yang ada di sana. Dengan itu ujian di pulau kali ini berakhir. Di kapal Einokoji itu melihat Sakayanagi yang berbicara dengan Ryuan. Sebelumnya Sakayanagi dan Ryuan itu telah membentuk sebuah perjanjian. Perjanjian di antara mereka yang Einokoji itu nggak boleh tahu. Perjanjian itu terbentuk karena Sakayanagi itu menyewa Ryuan sebagai tentara bayarannya untuk menghadang Hosen sebelumnya. Ryuan itu menerima tawaran dari Sakayanagi karena Sakayanagi itu mengajukan sebuah perjanjian. Lalu Sakayanagi itu ingin Einokoji membalas bantuan yang dia berikan sebelumnya dengan melakukan pertarungan serius saat waktunya tiba nanti. Setelah itu hasil ujian kali ini diumumkan. Sasaki Sensei, wali kelas dari 3A, mengumumkan kalau 15 murid dari tahun ketiga yang telah menjadi 5 grup terbawah di ujian kali ini. Yang dimana di sini kalau ada di 5 grup terbawah itu akan di drop out. Semuanya itu kebingungan karena yang dikeluarkan itu adalah siswa dari tahun ketiga semua. Lalu Sukishiro mengumumkan 3 grup teratas. Peringkat ketiga ada dari grupnya Sakayanagi dengan mengumpulkan 261 poin. Peringkat kedua ada dari grupnya Nagumo dengan mengumpulkan 325 poin. Peringkat pertama adalah Koenji yang solo dan berhasil mengumpulkan 327 poin si Koenji ini. Dengan Einokoji yang memukul dan membuat Nagumo pingsan selama 1 jam sebelumnya ya, grupnya pun kalah dari Koenji dengan selisih 2 poin. Kalau Nagumo menjawab transceivernya sebelum pingsan sebelumnya, pasti hasilnya itu akan berbeda. Jadi Koenji yang ada di posisi 1 itu secara nggak langsung ada bantuannya dari Einokoji ya, dengan mematikan si Nagumo. Koenji mengalihkan pandangannya ke Horikita ya, seperti yang kita tahu kalau sebelum ujian si Koenji dan Horikita itu sempat melakukan sebuah perjanjian ya. Dengan ini selesai sudah art dari Pulau Takbar Penghuni di tahun kedua yang panjang kali ini ya. Ujiannya 2 volume cuy ya, panjang banget ya. Untuk next ada volume 4.5 dan volume 4.5 nanti kuusahakan akan ada 1 part aja ya. Kalau bisa ini ya. Karena volume 4.5 itu bisa dibilang mulai ceritanya santai lagi. Beda kayak volume 3 dan volume 4, ceritanya itu padat dan penuh baku hantam. Jadi terpaksa aku buat 3 part ya di volume 3 dan volume 4-nya. Di next video kita akan masuk ke cerita dari volume 4.5 di mana latarnya itu adalah liburan musim panas ya. Jadi kembali ke cerita santai lagi. Ya udahlah ya, itu aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton dan selalu komen. See you next video, bye-bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです